Shalom Dede, pada saat hari ini kita akan belajar. Jangan lupa siapkan alat tulis dan Alkitab. Kita ingat pelajaran kemarin enggak? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketujuh, tentang Allah mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati. Siap belajar? Pembacaan Alkitab dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Apakah maksudnya mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan kesalahan tersebut, tidak mengungkit dan tidak mengingat-ingat kesalahan, tidak ada dendam. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita cara mengampuni? Yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni 70 kali 7 kali, yang artinya mengampuni secara berulang-ulang, terus-menerus, tidak terbatas waktunya, dan tak terhingga banyaknya. Teladan dari Tuhan Yesus, Dia mengampuni semua orang tanpa kecuali. Tak ada batasan umur, latar belakang, dan besarnya dosa. Dia tidak menghitung berapa banyak dosa kita. Salah satu isi doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, "Ampunilah kesalahan kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Makanya dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan disebut Maha Pengampun. Perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengampuni yaitu seorang hamba yang bertahun
tahun berhutang kepada tuannya. Hutangnya semakin banyak dan menumpuk. Karena ia tidak bisa mengembalikan hutangnya, tuannya tidak pernah menagih dan meminta kembali karena ia tahu bahwa tidak punya untuk mengembalikan. Tuhan yang baik ini gambaran dari Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, yang tahu bahwa kita ini makhluk lemah dan berdosa, namun tetap memberikan kasih, karunia dan pengampunan yang tak terbatas atas kesalahan dan dosa kita. Tuhan mengajarkan hidup mengampuni, yaitu kepada Nabi Yunus. Tuhan sangat mengasihi kota Niniwe, kota dari bangsa yang kejam, tidak tahu kebenaran, dan menyiksa bangsa yang lemah, termasuk Israel. Tuhan ingin kota Niniwe bertobat, sehingga dia mengutus Yunus. Yunus tidak mau karena mereka bangsa yang kejam. Namun Allah memaksa Yunus melakukan supaya Yunus belajar mengampuni. Nah, sekarang apa manfaat mengampuni itu? 1. Melakukan kebaikan bagi orang lain. Orang lain merasa lega dan sukacita. Yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Diri kita tidak menyimpan sakit hati. Yang ketiga, yaitu melakukan kehendak Allah.